siapa sebenarnya nama IBN yang asli ini siapa sebenarnya? Nama asli sesuai IBAN ya. IBNU. Karena tunggu dulu. Waduh. Satu, abang tahu IBN itu nama awalnya Topit. Nah, Yang kedua, Ibeng, nama kampungnya. nama kota ada Oh, IBAN. nama kotanya. Ah. Terus mulai lagi yang ketiga, apa namanya? Iip pernah dengar? Iip. Iya benar sih. Iip. Terus muncul lagi Pak Wo. Pak Wo yang paling terkenal nih, yang penjuru Aceh ini udah tahu nih siapa Pak Wo nih. Jadi sebenarnya siapa namanya? Aslinya siapa namanya nih coba? Nama asli kayak orang-orang nanya, kenapa dipanggil IBAN? IBAN itu nama asli kan sebenarnya Ibnu. Ibnu, oke, Ibnu. Coba dieja Ibnu itu. Oke, IBNU. Ibnu. Dihapus U-nya IBN. Oh, berarti penghapusan. Ya. Oke. Berarti penghapusan di U-nya dibuang. U-nya dibuang. Oh. Panjang kali nanti kita IBNU gitu kan. Nah. Jadi terinspirasi dari nama Pak Wo itu di mana? Nah, kalau Pak Wo pula ya. Pak Wo udah pasti pengen cari satu ciri khas yang dari apa istilahnya? Dari orang kita, orang Abdia. Kan Pak Wo tuh biasanya orang tua. Ya. Kok ambil itu? Kan banyak opsi yang lain anak muda. Satu belum pernah ada. Kemudian tahu nih ada animasi namanya Saint Clement, tahu enggak? Ada belum animasi. Tahu, nah, itu punya orang Lok Sumawe atau Julian pokoknya si ininya animatornya. Ada buat karakter namanya tuh Om Samsudin. Oke. Nah, Om Samsudin itu dia rambutnya nggak ada mata, langsung kumbis. Ngomongnya tuh kayak Pak Wo kayak Julian, kemana kamu tuh? Oh gitu. Jadi coba ikut. Berarti kan tadi Om Samsudin istilah kata apa namanya? Mewakili orang Lok Sumawe. Ini mewakili orang Abia. Oh gitu. Oh iya. Biar terwakili daerah barat kita nih. Oh. Jarang ada orang panggil Pak Wo gitu kan. Bagus. Oh berarti itu poinnya dari nama tadi. Oh, tapi gini Ben. Ini masih banyak nih teman-teman kita belum tahu nih ya. Betul. Sejarah action kita kan alhamdulillah tahun ini kita udah 9 tahun. Nah, alhamdulillah kan. Alhamdulillah ya. Udah 9 tahun. Dan event ini udah banyak kali sih dari dulu tuh. Jadi Tengku Band, Insyaallah. Multimedia juga, konten kreator juga. Jangan lupa desainer buku. Desain buku itu mau kita bahas nanti nih masalah pembukuan. Iya. Jadi gini Ben. Kira-kira nih ya, Abang penasaran juga nih. Kita kan udah 9 tahun nih di action. Apa sih yang udah Iben pelajari? Apa sih yang Iben sudah dalami? Atau ilmu pelajaran apa ya maksudnya? Ada gitu loh. Dalam action ya. Kalau dibilang action kan awalnya 2017 kan? Benar. Ya 2017 tapi Iben bergabung saat Covid kalau nggak salah 2020 berarti action udah 3 tahun ya? 3 tahun berjalan action kan? Oh iya. Nah, berarti ya bukan termasuk orang-orang baru juga sama di actionnya. Jadi yang dipelajari kali pertama ternyata baru tahu daerah kita Suso, Abdia kaya sejarah, kaya akan budayanya, kaya akan apa ya semangatnya, apalagi arti dari Suso itu sendiri kita kan. Dulu cuma tahu orang bilang apor di Suso doang. Ada yang bilang cuma koin, ada yang bilang suara meriam kosong gitu kan. Oh iya, karena sejarah tadi kita kurang pelajari. Kurang kita pelajari. Pas tahu ternyata sejarah Suso itu sendiri adalah taji ayam atau benar. Ada tanduk kaki ayam kan. Iya. Yang bermana kita orang rantau. Jelas. Suka merantau. Mungkin kalau event artikan adalah seharusnya ini bukan sekedar orang rantau tapi ilmu kita yang luas, kita menerima hal-hal baru. Nah, kita juga tetap mengingat hal lama, tapi kita juga membuka hal-hal yang baru. Nah, nggak menutup diri. Nggak menutup diri, ya kan kayak orang kita terkadang masih ya beberapa kurang-kurang menerima hal-hal baru, cuma yang itulah harus kita pertahankan memang. Ya, Suso sendiri nggak akan mungkin bisa sukses. Maaf kita bilang tanpa ada mungkin kalau bahasa itu. Kalau bahasa orang kan, bukan kita berterima kasih sama penjajah, seenggaknya untunglah orang luar negeri itu mau kemari. Kita ada sejarahnya gara-gara mereka kan. Terdata kita akhirnya. Mana tahu kita, maaf kita bilang
Kuala Bate pernah diserang Amerika. Iya benar. Maaf kita bilang orang-orang kita zaman dulu mungkin penulisan masih kurang. Orang Amerika sudah penulis segala macam sudah ini, mereka yang menuliskan sejarah kita. Karena kita lebih banyak bercerita, kita jarang menulis. Nah cerita ini kan beda-beda jadinya kan. Sama si A gini, sama si B udah beda versi lagi. Nah, berarti kayak mana kita bilang terdatanya kita bisa ada karena apa? Karena kita terbuka menerima orang baru. Ya mungkin dibaliknya ada sisi negatifnya juga. Ya kita masih bisa mempertahankan lah kita kan ujung-ujungnya. Tapi satu sisi juga memang orang tuh kesini karena memang kita punya kelebihan. Ya betul. Punya komoditi yang memang berharga di masa itu. Rempah kita jangan kita tanya ya kan. Nah ini teman-teman juga yang mau ibaratnya mau tahu nih mengenai rempah kita sejauh mana zaman dulu berkembangnya itu sudah dibukukan. Iya sama Action sekali. Ya. Judulnya Paperkos. Paperkos ada satu juga dulu mungkin yang Iben pernah desain covernya dulu desain cover ini Pantai Barat Aceh ya benar ya Pantai Barat Aceh. Oh iya buku ya benar-benar bagus sekali buku tuh. Ya menceritakan bagaimana Barat Selatan Aceh. Iben pun baru tahu ternyata. Oh jadi ini Bang ada satu fakta. Ini game ya. Iben main game sama kawan. Jadi dia mungkin game-gamenya tuh tentang Ottoman Turki gitu. Iben bilang coba lihat Indonesia, coba lihat Aceh. Nah di Aceh ternyata ini kan versi orang barat berarti kan kalau kita bilang gamenya ini kan game yang menceritakan tahun 1400-an sampai 1600-an dan di situ ada kata susoh. Oh di game itu game Turki tadi. Iya game di Turki tadi ada kata susoh sampingnya baru kerajaan Aceh berarti berdampingan. Nah kerajaan susoh dianggap udah daerah Barat Selatan ya kalau kita tahu kan memang ada kerajaan Dayak, kerajaan lain kan. Rame. Berarti memang pendataan mereka tuh ada. Benar. Gitu. Berarti memang antara Susoh mungkin sama Turki di masa itu memang menjalin kerjasama mungkin perdagangan dan lain kan. Ya. Karena memang kita pun kalau dilihat dari sejarah banyak tuh alat-alat perang kita memang dari Turki kan. Benar. Konsultannya dan segala macam kan dari sana semua. Tapi ini ngomong masalah penulisan nih ya. Mungkin belum nggak tahu, mungkin ada, tapi kebanyakan juga udah tahu. Iben nih salah satu penulis yang ibaratnya tulisannya tuh buat saya kaget sebenarnya. Orang biasanya di usia dia menulisnya tuh kayak puisi, aksara, motivasi kah, atau apalah yang kayak gitu. Ini tiba-tiba beliau nulis masalah setan ini, masalah gaib. Masalah folklore cerita budaya orang ya cerita pengalaman masyarakat kampung-kampung. Nah iya tapi itu bukan cerita juga karena banyak yang mengalami. Iya benar. Cuman kita nggak terpikir untuk dijadiin sebuah buku. Benar. Nah dia di usia itu usia berapa itu? Berarti 2021 sekitaran 19 tahunan ya kayaknya. Usia 19 tahunan dia udah mikirin hal seperti itu teman-teman. Jadi tunggu loh. Memang aku mau bedah nih masalah penulisan buku beliau nih. Karena memang sebelum beliau menulis buku sebenarnya ada pengalaman pribadi juga. Ya benar. Jadi kayak judulnya sendiri kan Tasapo kan. Judulnya tuh Tasapo. Tasapo itu sendiri dulu memang penyakit yang sering Iben sendiri alami. Bingung juga ya, entah mungkin itu sugesti atau mungkin memang sudah kepercayaan orang kampung atau petuah nenek segala macam. Jadi ada satu petuah nenek itu bahwasanya Iben nggak boleh ke jalan Pulau Air, itu hutan samping Masjid Pusaka. Tahu nggak? Oke. Yang itu jalan lurus itu. Itu nggak boleh lewat situ sampai umur 21 tahun. Berarti dari kecil? Dari kecil. Itu kalau bisa bilang kan sering kali Tasapo itu sekitar di umur 14 tahun. Itu sering kali. 14 tahun sampai 18 tahun itu sering kali Tasapo. Sering asma, sering sakit. Oh gitu. Seminggu 2 minggu sekali ada, seminggu sekali. Nah, sedangkan kalau cerita-cerita dalam Tasapo tadi kan udah dengar dari cerita kecil kan. Waktu kecil-kecil ada memang cerita nenek kita. Tadi nenek lihat hantu di sana gini-gini. Atau abang kita yang buat cerita aja gitu kan. Nah, kita kumpul-kumpulkan dalam buku. Nah, balik lagi kalau misalnya soal Tasapo tadi, benar atau enggaknya, tapi ini teorinya Bang. Bukan teori atau apa, yang Iben rasakan,
Ya memang dibilang tadi tasapo Iben laut situ kan. Kenapa harus di umur 21? Ternyata waktu Iben umur 21 berarti sekitaran 2022 ya atau berapa ya? 2002 atau 2023. Rupanya hutan dibabat. Sekarang dibabat kan hutannya. Jadi setan-setannya pada Iya, keluar gitu. keluar. Nggak gitu juga lah, Beda. Bukan, mungkin di usia itu mungkin karena mungkin ini sakral ya. Sakral. Mungkin kesadaran diri mungkin sudah jauh lebih kuat. Benar. Mentalnya mungkin jauh lebih kuat. Benar. Kayak kalau usia muda kan mungkin mentalnya masih down, masih lemah gitu. Nah, saja kalau kayak dibilang kayak rokok itu harus 18 plus, 21 plus. Iya, kan bukan masalah hutannya ditebang, tapi setannya masih di situ. Tapi ya nggak salah juga Bang. Kemarin kan kita tim action juga turun ke sana. Oh. Nah, untungnya setelah hutan ditebang, sebenarnya Iben juga hampir sempat ikut ke yang hutan itu, tapi Iben lebih ikutnya ke Lama Muda. Lama Muda pun sebenarnya Iben nggak boleh juga ikut dulu. Oh, yang ini Madat. Nah, itu ikut. Itu kan kalau misalnya Iben masih percaya tadi bahwasannya bisa tersapo, itu kemungkinan bisa aja Bang. Real, maksudnya daerahnya kan nggak karuan, nggak terpencil, segala macam. Karena juga kalau ininya tadi nenek yang udah merajah kalau bahasa kita atau Batawa itu bilang wujud dari setan-setannya itu hewan. Nah kadang kita gini terkejutlah hewan kita bilang tasapo. Nah, kita kan mempositifkan dikit lah. Gitu. Nah, tapi anehnya di dalam buku Iben tuh detail kali masalah ini. Makanya Abah agak sedikit ragu ini. Ini kayaknya dia ngelihat langsung atau kayak mana? Karena detail di situ Iben Sita. Yang lihat langsung, yang kalau kita spoiler dikit di bukunya ya, yang di bab 9. Karena jujur terus bab 1 sampai bab 8-nya itu cerita di kampung, sedangkan bab 9 tuh itu baru kisah nyata. Itu real. Tadi bab 1 sampai bab 8 itu kisah nyata tapi dipoles-poles dikit. Nah, berarti yang memang real dirasakan di bab 9. Bab 9. Itu real nyata. Itu jangan dibahas. Oh, jangan dibahas. Siapa yang mau tahu nih isi bab 9, boleh dicari bukunya, judulnya Tasapo. Dan sekarang sudah tersedia di Gramedia juga udah ada. Juga ada di Gramedia, benar. Tapi kalau Gramedia udah ada. Langsung DM PAU juga bisa itu pesannya. Oh, bisa langsung melalui PAU. Boleh. Oh, bagus sekali nih. Berarti ini yang memang detail bener, serius bilang. Detail banget situ. Jadi kalau kalian nggak siap membaca buku-buku seperti itu, hati-hatilah. Merinding nanti jadinya. Jadi selama yang Iben rasakan dalam hal penulisan, itu nggak mungkin langsung jadi seperti itu kan? Otomatis pasti ada yang bimbing dan segala macam. Iya, benar sekali. Kalau bimbing udah pasti langsung dari pembina action atau ketua action juga ya, Bang Aris Faisal Jamin, ya kan? Oh, beliau. Nah, dari beliau nih, motivasi penulisannya dari beliau langsung. Karena awalnya itu Bang nggak mau nulis buku awalnya. Kan cuma sekedar desain cover buku. Oh iya, desain benar. Yang pertama menulis buku Bang Aris ya, Sejarah Suso. Kedua, Alfat. Alfat kan adiknya Iben. Oke. Masa luan adik daripada abangnya? Oh. Iya, waduh, adiknya dibikin abang enggak. Jadi waktu itu lagi berproses juga, udah bikin kayak 7 cover desain. Bilang Baris, bikin buku juga lah, coba apa-apa aja. Udah sekedar memang kita bilang bercanda, karena Mbak, tasapo boleh, buat karena memang personal juga nih ceritanya ya. Karena suka bercerita, suka bikin cerita, suka baca-baca novel juga kan. Kita bikin novel versi Anu Jame. Nah, yang mana mengangkat ya kan budaya-budaya folklore legenda-legenda Anu Jame kan gitu. Nah, lah kita buatlah buku Tasapo salah satunya. Nah, jadi ini bukunya juga kenang-kenangan sebenarnya, kenang-kenangan masa kecil. Oh iya. Poles-poles tadi. Biar jadi back memory. Back memory. Dan kalau kawan-kawan aslinya tuh baca, oh iya ini pernah nih adegan ini. Cuma ditambah aja bumbu hantunya. Tapi kan kadang-kadang aku Iben nih yang paling suka aku. Ketika kita buat project misalnya kayak kemarin tuh mengenai film dokumenternya Tengku Bin. Dalam adegan Iben tuh aku sukanya memang menjiwai Iben. Alhamdulillah. Dan satu sisi pun memang entah itu ada aura apa segala macam, tapi memang itu masuk banget. Alhamdulillah ya. Masuk banget aura Tengku Bin-nya itu seperti dapet banget itu sama di Iben. Alhamdulillahnya karena ini ya mungkin
latar belakangnya band ini ya. Dulu di SMA juga ada ekskul multimedia dan kami fokusnya itu di film. Gitu. Fokusnya di film sama band itu dulu suka ngelawak sama kawan-kawan. Kalau ada orang yang agak lain gerakannya, itu impersonate, enggak Bang? Impersonate. Apa tuh? Menirukan. Benar. Contoh kayak guru misalnya ada guru. Gimana gaya guru? Gaya guru PKN misalnya. Jadi anak-anak sekalian kita hari ini. Gitu. Terus coba-coba lihat figur tokoh-tokoh publik figur ya misalnya kayak Bapak Presiden, Bapak DPR gitu pejabat ditiruin lah. Nah, diparodiin lah. Enggak bahasa sekarang parodi ya kan. Nah, jadi kalau dibilang itu Tengku Band tadi, kalau kita lihat parodian siapa ya kan? Iya kan nggak ada contoh nih. Nggak ada contoh ya kan? Kita cuman di buku jelasinnya gini, abang kagetnya tuh pas abang baca lagi buku-buku Tengku Band. Jadi abang ingat adegan Iip. Ke bawah abang tuh kayak sama. Ya, gitu. Ini benar nih kayak gini benar. Berarti Dafas nih adegan kemarin tuh sesuai banget. Iya. Padahal kita nggak ada briefing sebenarnya di lapangan itu kita sangat sedikit. Cuma kita arahan ini adegannya kejadian Tengku Band lagi ini. Nah, sekedar itu aja sebenarnya kan. Tapi yang lain tuh diimprov semua tapi sesuai gitu loh. Itu yang buat agak wah luar biasa nih anak nih satu nih. Profnya mungkin karena sering lihat nih ya, lihat orang Aceh yang beringas. Ya kan kita kan harus kayak gitu tuh. Oh iya. Kayak tampang kan. Man, kajak udah gitu. Nah, gitu kan. Hai apa? Hai Panglima Poge ya. Panglima Poge. Karena satu adegan tuh paling ingat aku yang di laut mana kita tuh yang di sana di Muke. Yang pas skip main pedang ya. Wah, itu ngeri banget tuh. Kita kan rame-rame nih lagi megangin kamera. Bagus sekali nih adegannya nih. Itu spontan aja tuh, spontanitas, nggak ada planning, apa sih? Nggak ada di. Ya, ditusuk. Jadi karena kita kekurangan pemain kan juga jadi perampoknya gitu. Oh iya. Dalam film itu saya punya 3 adegan aslinya ya. Jadi teman-teman semua. 3 peran. Ini mungkin nggak tahu. Jadi di film itu si Iip tuh memerankan ada beberapa sosok nih. Pertama memang tokoh utamanya Tengku Band. Karena memang beliau yang paling pas. Dan tiba-tiba di story itu memang ada namanya penyampai pesan Panglima. Penyampai pesan itu Poge ya. Agam Poge. Agam Poge. Jadi tugasnya Agam Poge itu diperintahkan oleh Tengku Band Mamut untuk menyampaikan pesan-pesan kepada panglima-panglima dia yang lain di beberapa daerah yang lain untuk dirapat gitu. Nah, nggak ada orang ini ceritanya. Akhirnya beliau mau juga bersedia jadi Tengku Buge. Mau juga bersedia jadi Tengku Buge. Terus yang ketiga ada lagi adegannya. Itu ketika salah satu panglima dari Gayo, Bang ya. Ya, dari Gayo. Panglima dari Gayo lagi turun ke arah Tengku Band. Dia dihadang nih sama bandit. Ya kita bilang bandit lah ya. Bandit lah. Ada adegannya nanti mungkin bisa kita tunjukin di sini kan. Jadi memang ini spionase Belanda untuk membunuh panglima ini tadi supaya mereka nggak jadi rapat gitu ya, nggak dijumpainya Tengku Band. Nah, adegan si penjahat ini beliau juga walaupun memakai topeng memang nggak nampak. Masa agak sakit emang waktu di. Iya, tapi memang kan ini sebenarnya yang memerankan Panglima Gayo itu dia memang orang silat. Ya, aslinya. Dan adegan di situ tuh beneran, Bro. Jadi sakit dia tuh dibanting itu beneran sakit itu, serius. Apalagi kan 5 kali ulang take kalau nggak salah itu. Iya, sampai 5 kali ulang itu. Coba bayangin aja tuh, silatnya beneran, pukulnya beneran, nusuknya hampir bener. Itu pun asli. Kan pisaunya rencong asli kan. Kita nggak ada replika. Alhamdulillahnya, setiap adegan-adegan kita tuh, setiap film kita buat adegan ataupun multimedia yang kita kemas, itu alhamdulillahnya kita punya barang kayak autentik semua. Dari museum langsung. Kita langsung pakai alat dari museum. Karena memang juga buat kita tuh wanti-wanti. Karena ini barang udah zaman. Memang harus kita jaga. Mungkin kualitasnya memang udah rapuh dan segala macam. Jadi kita memang harus hati-hati. Ya, apalagi action udah berjuang kali kan ngumpulin barang-barang dah sebanyak nih. Wah.
Ini kan 9 cuma tahun. barang yang belum lagi barang yang di gudang kan yang Ya. nggak bisa dikeluarin karena memang lokasi kita masih Masih kecil. kecil gak apa-apa. Semoga lah. Mantap di ulang tahun ke-10. Amin kan. Amin. Amin. Semoga aja di tahun-tahun ke-10 kita mungkin sudah ada ruangan Sudah bertambah. satu dekade kita bentar lagi kan. Iya kan, 1 dekade 1 tahun lagi ya 2027 nanti Kita berarti ya. doakan ya. Amin lah, amin ya Allah. Action masih panjang umurnya, amin. Amin, amin, amin. Semoga lah kita nanti actionnya bisa maju, berkembang lagi dan action DPW juga semoga semakin berkembang, baik yang di Aceh Barat, Aceh Selatan, Nagan, Banda Aceh utama yang selama ini mengurus penerbitan buku. Semoga lah nanti kita bisa jauh lebih berkembang ke depannya ya. Amin ya. Amin. Dan teman-teman kita juga semakin solid walaupun gonjang-ganjing sana sini. Iya, kesibukannya macam-macam tapi masih solid terhadap kebudayaan dan kepedulian sejarah. Ya, benar. Semoga lah ya. Aduh, Iben. Bang Egi. Dia jauh-jauh loh nih sebenarnya. Dari Banda Aceh kita. Alhamdulillah lah ada rezekinya di Banda Aceh ya kan. Cari juga rezeki kita di Abdia, di Aceh Selatan. yang penting Pak U nggak boleh kurang semangat, nggak boleh. Aku harus semangat terus. Walaupun namanya tua kayak Pak U, tapi dia harus semangat. Semangat. Nah, jiwa muka tua, jiwa muda. Enggak tua-tua kali lah mukanya kayaknya. Tapi kayaknya ini boleh kita tutup dulu, Iben. Ya, boleh. Dari sebagai penutup ini, Iben. Oke, boleh. Dari segi 9 tahun kinerja action, Iben tuh bisa dibilang memang kader terbaik dia. Masya Allah. Luar biasa memang. Alhamdulillah. Coba dibagiin dulu sama teman-teman apa sih yang bisa dipelajari dari 9 tahun kita ini. Yang dapat Iben pelajari dari 9 tahun ini yang udah pasti adalah kita harus tegas dan fokus sama tujuan utama. Tegas dan fokus sama tujuan utama karena action ini melihat memang kita terus berevaluasi, orangnya silih berganti ya kan. Kita tetap pada tegas ini maksudnya kokoh kita. Kokoh dalam artian apa yang mau kita tuju tadi dapat benar-benar tercapai. Maaf kita bilang kita tidak ada mungkin bantuan agak kurang dari sana sini, namun benar. action tetap bisa berdiri kokoh baik tiang walaupun tiangnya itu goyah, action masih berdiri. Anginnya kenceng banget nih. Anginnya kenceng banget. Kalau karena Iben latar belakangnya itu orang komunikasi juga kan, kayak mana mau dalam sampein pesan kan yang harus kita fokuskan adalah pesannya. Gitu juga action. Yang mereka ini kan adalah disiplinnya dan tujuan utamanya ingin sejarah ini terus berkembang, sejarah ini dapat terus gak terabaikan, sejarah ini dapat terus ya makin dikenal lah oleh masyarakat, makin luas. Amin. Tuh, sangat dipelajari dari action. Nah, berarti memang kalau kita sudah sevisi, misi itu udah enak di jalan. Iya, benar sekali. Benar ya, benar. Satukan hati, kita akan satukan hati, satukan mimpi, apa lagi? Semoga harapan kita semuanya terjadi ya. Benar sekali itu dia. Mungkin itulah sebagai perjumpaan kita di hari ini. Pasti nanti ke depan kita akan undang beberapa teman-teman kita lagi yang hobi dalam kebudayaan, yang peduli terhadap sejarah. Itu kita akan berusaha untuk undang di sini. Kita akan buat ini semakin rutin. Semoga kita bisa dapat juga belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari pribadi seseorang. Karena kita nggak tahu cerita-cerita kecil dari seseorang itu mungkin jauh sangat berharga, Ben. Jadi terima kasih, Ben ya. Sama-sama, makasih juga Bang Egi. Nih, Iben sebagai motivator juga, sebagai motivasi buat generasi-generasi pecinta budaya untuk tidak menyerah. Dan Bang Egi jangan lupa, orang yang selalu mendigitalisasi sejarah. Ini paling itu juga. Karena ada modern ya. Karena kalau kita hobi cerita, kita juga harus hobi menulis. Dan hobi menulis kalau sekarang memang modern, kita juga harus hobi mendokumentasikan supaya bisa dilihat sama orang dan terjaga. Benar sekali. Oke, jadi itu aja dulu teman-teman. Saya dari Museum Susoh mewakili Aceh Culture and Education. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.